Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kesempatan kita hadir bisa melaksanakan sholat Jum'ah adalah karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di setiap kesempatan di mana Allah mengundang kita, memampukan kita untuk mampu menjalankan ketaatan, itu adalah bagian dari karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan karunia ini kualitas takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala semakin lebih baik daripada hari-hari kita sebelumnya. Sebuah kisah nyata terjadi pada satu keluarga. Suami istri berperilaku merasa benar. Ketika suaminya sibuk bekerja, maka pendidikan diserahkan pada istrinya. Rupanya ada pola yang salah pada sang istri. Namun karena kesibukan suami, maka merasa bahwa suami tidak punya tanggung jawab. Lama dari anak-anaknya TK, SD, sampai kemudian pada perguruan tinggi. Rupanya dua anak ini, laki dan perempuan, menyimpan dendam. Pada siapa? Pada sang ibu sendiri. Karena merasa sang ibu sudah mendidik dengan sangat tidak baik. Mereka merasa kehilangan masa kanak-kanaknya. Haruskan belajar, haruskan ngaji, harus itu, tanpa ada penyeimbang dari pihak suami atau ayahnya. Karena suami atau ayah ini sibuk bekerja. Akhirnya peristiwa yang kemudian tidak diharapkan oleh siapapun yang sudah berumah tangga terjadi. Anak-anak ini menuntut pada ayahnya untuk ayahnya meninggalkan ibu atau istrinya. Dan istrinya tidak tahu persis apa kesalahan yang dilakukannya karena memang tidak punya waktu untuk bercerita atau dikoreksi oleh suaminya yang sibuk. Terjadilah perceraian. Kisah yang lain juga terjadi, anaknya masih SD dua-duanya. Suaminya sibuk mengejar karir dan dibebankan kembali kepada istrinya yang ternyata kecerdasannya di atas suaminya. Bahkan sempat bekerja sebelum melahirkan anak-anaknya dan gajinya lebih besar daripada suaminya. Namun sang istri mengalah, rupanya mengalah ini belum ikhlas. Lalu kemudian pendidikan anak-anaknya gimana maunya dia dan punya keinginan yang luar biasa. Tapi ternyata dua anak ini pun menderita karena perilaku dari istrinya, dari ibunya. Dan tidak ada waktu untuk dialog kembali antara suami dan istri atau ayah dan ibu ini. Dan sekarang rumah tangganya pada masa menjelang perceraian. Jamaah Jumat rahimakumullah. Dua kisah ini ingin saya sampaikan karena yang hadir pada kesempatan kali ini adalah para ayah, para suami yang perlu kemudian mengoreksi kembali. Jangan sampai kemudian ada kesalahan yang tidak disadari, ada kesalahan yang tidak diakui, ada kelemahan yang tidak diperbaiki. Maka setiap Jumat ini kita diingatkan oleh para khatib, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, tingkatkan terus kualitas takwa, perbaharui terus kualitas takwa. Supaya sebenar-benarnya takwa, salah satu modal takwa yang perlu ada dalam kehidupan nyata adalah bagaimana keluarga kita semua. Jangan sampai peningkatan kualitas takwa tidak seiring dengan sakinah, mawaddah, warahmahnya rumah tangga kita masing-masing. Maka tanya pada diri masing-masing,
Adakah di antara kita sebagai orang tua, sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami yang pernah berbuat salah, ada kelemahan, ada kekurangan, lalu tidak terjadi dialog dengan pasangannya? Maka mudah-mudahan Jumat kita kali ini bukan hanya Jumat menggugurkan kewajiban, tapi juga mampu mengoreksi kesalahan dan mau kemudian memperbaiki keadaan. Dalam surat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa fungsi takwa ini sejatinya akan menjadi jalan keluar bagi siapa saja. Dan salah satu hal yang penting dalam membina keluarga saat ini adalah kita butuh ilmu, kita butuh wawasan, kita butuh nasihat, kita butuh solusi untuk kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Jangan sampai ada anak-anak yang tumbuh tanpa kasih sayang perhatian para ayah, anak kesibukan. Karena kemudian hal-hal lain yang kemudian tidak bisa membersamai anak-anak terkasihnya. Dalam surat At-Tolaq ayat 2 Allah mengingatkan pada kita pentingnya kualitas takwa dalam kehidupan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Bagi kita para suami, bagi kita para ayah, bagi kita para orang tua yang kemudian jelas-jelas dalam rumah tangganya ada problem nampak. Kalau kita ingin lihat apakah keluarga kita ada masalah atau tidak, lihat saja situasi pasangan masing-masing, sikap pasangan masing-masing. Adakah waktu yang kemudian dia bebas curhat pada diri kita sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, anak-anak punya waktu cerita yang kemudian dia bebas bercerita. Kalau kemudian ini tidak dimiliki, maka tanya pada diri kita masing-masing. Apakah kita sebagai seorang ayah, seorang suami, sebagai kepala rumah tangga, punya solusi enggak untuk mereka? Mengapa mereka tidak pernah cerita, curhat dengan ringan pada kita sebagai kepala rumah tangga? Maka di kesempatan yang baik di bulan Sya'ban ini, tinggal beberapa hari lagi, 1 bulan kurang Ramadan akan mendatangi kita atau kita yang akan mendatangi Ramadan. Mudah-mudahan usia kita sampai ke bulan Ramadan, jangan biarkan Ramadan yang akan datang, kesibukan kita makin meninggi, kebersamaan dengan keluarga makin menjauh. Buka puasa saja kita enggak punya waktu, sahur bersama saja kita keletihan, tarawih bersama di rumah Allah saja kita enggak punya kesempatan. Allahu Akbar. Mau dibangun bagaimana rumah tangga kita masing-masing? Kita ingin sakinah, mawaddah, warahmah. Saat kita belum punya pasangan, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah hadirkan pasangan, kita sibuk luar biasa. Saat ingin punya keturunan, Allah memberikan pada kita, tapi kemudian keturunan ini tumbuh dengan sendirinya. Yang penting sudah sekolah di sekolah terbaik. Padahal yang mahal adalah hubungan bersama dengan orang tuanya. Laki-laki harus dapat kasih sayang pasti dari para ayah. Jangan sampai dibesarkan hanya oleh pihak wanita saja. Maka nanti kecenderungannya ke wanita-wanitaan. Maka jamaah Jumat rahimakumullah. Kita perlu kemudian menguatkan paling tidak supaya Allah memberikan solusi kepada kita 2 hal. Pertama, di bulan Sya'ban hingga nanti Ramadan, kuatkan doa kita kepada Allah. Minta sama Allah, Allah kasih petunjuk pada saya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhan berfirman, berdoalah kepada kalian kepadaku, niscaya akan kukabulkan bagi kalian. Ini kesempatan. Bagaimana kemudian Allah menyediakan fasilitas buat kita. Jangan sampai sesudah sholat nggak pernah berzikir, nggak pernah berdoa. Padahal zikir dan doa itu rangkaian dalam ibadah wajib kita. Begitu sombongkah kita kepada Allah, padahal kita butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Kembali alasannya kesibukan. Padahal kita butuh Allah. Mereka yang kemudian tidak dinaungi dengan doa-doa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi pribadi yang sombong akhirnya, merasa semuanya punya, padahal ada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jadikan kesempatan doa ini sebagaimana Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, ad-du'a silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ard. Doa adalah senjata orang mukmin, pilar agama Islam dan cahaya langit dan bumi. Inilah yang perlu kita kuatkan.
Mari kita lingkupi keluarga kita, pribadi kita, pasangan kita, keturunan kita di bulan yang penuh berkah ini, bulan Sya'ban hingga nanti bulan Ramadan, lingkupi dengan doa-doa supaya kualitas takwa kita juga semakin meningkat dan insya Allah solusi kehidupan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dihadirkan kepada kita semua. Ciri mereka berdoa adalah mereka berarti membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Langkah yang kedua di bulan Sya'ban untuk memperbaiki keluarga, hubungan dan bagaimana hadirnya solusi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bertaubat kepada Allah. Tidak sedikit mereka yang merasa sudah bertanggung jawab karena nggak tahu kesalahan, nggak menyadari kesalahan, nggak menyadari kelemahan, nggak mau mengakui kesalahan dan kekurangan itu. Maka supaya dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mana yang benar, mana yang salah, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengingatkan salah satunya dalam surat At-Tahrim ayat 8, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Inilah kesempatan di mana Allah masih memberikan usia kepada kita, Allah masih menjaga keluarga kita, dan sampailah kita di bulan Sya'ban ini, semakinlah kita bersungguh-sungguh mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kesungguhan ini menjadi datangnya pertolongan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita, keluarga dan keturunan kita. Jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita akhiri khutbah kali ini dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya hayya qayyum bi rahmatika nastaghits, ya Hannan ya Mannan ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Dipersilakan untuk
untuk memperhatikan softnya jika ada yang masih kosong di depannya mohon diisi lebih dahulu dan mohon diluruskan serta dirapatkan. Terima kasih. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله